Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia selaku mahasiswi dari Prodi PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk hidup monopluralis, mempunyai keinginan atau kehidupan yang bermacam-macam. Kebutuhan orang satu berbeda dengan kebutuhan orang lain. Kebutuhan sekarang berbeda dengan kebutuhan pada masa yang akan datang. Selain itu, kebutuhan manusia senantiasa bertambah, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. 1. Menurut intensitasnya, tingkat kepentingannya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. A. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi. Terpenuhinya kebutuhan primer ini dimaksudkan untuk mempertahankan hidup secara layak. Apabila kebutuhan primer ini tidak dapat dipenuhi, maka manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya sebagai layaknya manusia. Adapun kehidupan yang termasuk kebutuhan primer adalah makan, minum, sandang, dan papan. B. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang akan terpenuhi jika kebutuhan primer sudah dapat terpenuhi. Yang termasuk kebutuhan sekunder misalnya kebutuhan terhadap alat-alat rumah tangga, televisi, sepeda motor, meja, kursi, tempat tidur, dan kulkas. C. Kebutuhan tersier, yaitu merupakan kebutuhan terhadap barang-barang mewah, sebagai contoh kebutuhan terhadap emas, berlian, mobil mewah. Karena pengaruh lingkungan di era global, sekarang ini orang berusaha memenuhi kebutuhan tersier, meskipun berpendapatan mereka sebenarnya belum mencukupi. 2. Menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang, dan kebutuhan yang tidak menentu. 3. Kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Contoh kebutuhan jasmani adalah makan, minum, pakaian, dan rumah. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa, sebagai contoh kebutuhan akan pendidikan, hiburan, agama, dan ketentraman. 4. Menurut subjek yang membutuhkan. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dapat dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan secara kelompok. Kebutuhan individu antara yang satu dengan yang lain tidak sama, sedangkan kebutuhan kelompok ditujukan untuk kepentingan bersama, misalnya kebutuhan keamanan, persatuan, peraturan tata tertib, dan perlindungan. A. Produksi. 1. Pengertian produksi. Pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit, dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai-nilai kegunaan suatu barang. Kegiatan produksi dapat dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan usaha. Badan usaha dapat berupa badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS. Orang atau badan usaha yang kegiatannya memproduksi atau menghasilkan barang disebut produsen, sedangkan barang yang dihasilkan disebut produk atau output. 2. Faktor-faktor produksi terdiri atas A. Sumber daya alam atau natural resources. B. Sumber daya manusia, human resources. 3. Sumber daya modal atau capital resources. D. Keterampilan pengusaha atau skill. B. Distribusi. 1. Pengertian distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 2. Fungsi distribusi. A. Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. B. Membantu memperlancar pemasaran, sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. 3. Saluran distribusi. Menurut Vernon dan Jackson, sebagaimana dikemukakan oleh
Vinata Putra. Jenis saluran distribusi yaitu A. Bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. B. Bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. 4. Lembaga distribusi terdiri dari A. Grosir, B. Agen, C. Pedagang eceran. 5. Alat-alat distribusi terdiri atas A. Alat pengangkut, B. Alat penyimpanan, C. Alat promosi. C. Konsumsi. 1. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. A. Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan, B. Harga barang, C. Penghasilan atau pendapatan. 3. Nilai suatu barang terdiri atas 2, yaitu A. Nilai tukar, B. Nilai pakai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.